Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memandu acara berkaitan dengan pemaparan materi berjudul Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin. Tentunya materi ini kami paparkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Politik Islam dari kelompok 7. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Akbar Dharma Putra, Intan Risma Hasipa, dan Safinah Hubah. Langsung saja tentunya kepada materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktatur. Artinya, demokrasi yang berdasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan sesuatu yang tidak mendiktatori tetapi memimpin, mengayomi. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan, yaitu Presiden. Latar belakang dari demokrasi terpimpin tersendiri itu dimulai pada keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 akibat kegagalan konstitusi karena tidak mampu membentuk undang-undang dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, di mana tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Langsung saja kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Intan Risma Hasipa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Mbak Intan, itu di unmute dulu baru bisa dimulai ya. Tujuan demokrasi terpimpin adalah yang pertama untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuasaan presiden yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tinggi. Masa politik Islam di era demokrasi terpimpin, yaitu pada masa demokrasi terpimpin, banyak sekali terjadi gejolak politik di Indonesia, terutama pada partai politik Islam, di mana partai politik Islam ini memang sangat berpengaruh sekali dalam mendapatkan massa dari masyarakat. Maka Soekarno selalu merangkul orang-orang dari parpol Islam ini. Di dalam parpol Islam terdapat beberapa partai besar, di antaranya yaitu Masyumi, NU, PSI, dan lain sebagainya. Namun ketiga parpol Islam ini bersaing sengit untuk mendapatkan dukungan dari Soekarno. Dengan begitu, dari masing-masing parpol ini melakukan tindakan-tindakan politiknya supaya mendapat dukungan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Santi Mahmubah. Pada saat Dekret Presiden 5 Juli 1959, mulai permasalahan-permasalahan bertubi-tubi datang akibat sistem demokrasi gaya baru Soekarno yang diterapkan. Singkatnya, Parpol Masyumi setelah dekret dikeluarkan, ternyata Masyumi tidak menyetujuinya, sehingga Masyumi keluar. Namun berbeda dengan NU, di mana tetap berada di pihak Soekarno. Sedangkan PSI masih bimbang untuk ikut serta pada siapa.
Sehingga pada akhirnya NU di sini menjadi partai besar saat itu. Akibat Masyumi dibubarkan. Jadi dalam hal ini kontestan dimenangkan oleh NU yang telah mendapatkan kedudukan sebagai partai besar di parlemen. Peristiwa penting demokrasi terpimpin yaitu yang pertama Masyumi dan PSI dibubarkan, yang kedua dibebaskan Irian Barat. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan terkait demokrasi terpimpin. Tentunya dalam pemaparan materi ini terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, saya selaku moderator mohon maaf atas segala bentuk kekurangan yang ada. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.